Ayat 3. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Nah, berikutnya bahagia kita bisa lanjut. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, orang-orang kudus adalah God's people atau umat Tuhan. Lalu, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Garis bawahnya ada dua tipe orang, namun orang yang sama. Orang kudus, lalu orang mulia. Orang kudus menunjuk kepada umat Tuhan, gerejanya. Orang mulia, di situ disebut mulia, artinya excellent people. Jadikan sukacita hatimu itu pada umat Tuhan. Love other Christians. Itu membahagiakan. Kasihilah orang-orang Kristen yang lain. Kasihilah sesamamu saudara seiman. Cintai anak-anak Tuhan di sekeliling Anda. Despite their failings, never be negative about the church. Meskipun tidak ada gereja yang sempurna atau orang Kristen yang sempurna, dalam segala kelemahan, kekurangan, bahkan kesalahan mereka, jangan pernah negatif sama gereja. Never ever, jangan pernah. Karena itu akan merampas bahagiamu. Bukan hanya dengan retail tapi dengan grosir akan tersedot habis. Jadikan saudara seimanmu adalah saudara seiman kita adalah sumber sukacita kita dengan S huruf kecil. Tuhanlah sumber yang besar. Yang kedua artinya orang-orang kudus di tanah ini, orang-orang mulia, find it rewarding to be among them. Rasakan pentingnya, keuntungannya untuk bersama dengan mereka. Jangan jauhi pertemuan anak-anak Tuhan. Meskipun besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, bisa berarti gesekan terjadi. Tapi orang-orang kudus yang ada di tanah ini, mereka lah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Kesukaan kita akan bertambah kalau kita mengasihi saudara seiman. Sekalipun mereka juga kadang-kadang menjadi bahan keluhan hati kita. Oh, jangan gitu. Kita sendiri juga bisa jadi keluhan buat orang lain kok. Tapi disinilah kita dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. Lalu kita harus bisa merasakan kesukaan kita bertambah kalau kita menaruh harapan bahwa dalam pertemuan dengan mereka, gak tentu pertemuan formal, dalam persekutuan dengan mereka di dalam Roh Kudus, ada kesukaan tersendiri. Jangan jadikan wangi-wangian hidupmu itu di antara orang bebal, di antara orang fasik, duduk bersama dengan pencemooh, berdiri di jalan orang berdosa. Jadikan kesukaan hatimu itu saudara seiman. Let other Christians be your joy. Biarkan sukacita. Biarkan orang Kristen yang lain, orang-orang Kristen sekeliling Anda itu menjadi sumber sukacita Anda. Itu dia. Saya ngomong begini bukan berarti naif atau innocent. Atau kita polos-polos aja gak pernah dilukai, dikhianati. Oh no. Pernah gak kita dikhianati? Pernah. Dicibir pernah. Sesama orang Kristen? Iya. Kadang-kadang lebih bengis lagi kalau sesama anak Tuhan. But my definition of joy hasn't changed. Definisi sukacita saya belum berubah. Gereja tetap adalah sukacita hatiku. Gereja tetap adalah sukacita di dada saya. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen tetap adalah kesukaanku. Itu yang membuat hatiku bahagia. Itu yang membuat kita awet muda. Itu yang membuat hati kita itu enteng sekali. Karena itulah kehendak Allah di ayat 3. Orang kudus dan orang mulia yang selalu menjadi kesukaan saya. Itu rahasia awet mudanya Daud. Bahagia ternyata gak susah. Kalau kita bisa belajar jadi orang yang positif, sekalipun kita berkali-kali mungkin punya alasan untuk negatif. Never be negative about the church. Karena barang siapa negatif terhadap mempelai wanita Kristus, dia mana bisa cinta atau merasa bahagia bersama dengan mempelai pria, yaitu Kristus itu sendiri. Ayat 4, bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku gak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ini yang saya maksudkan tadi. Jangan taruh wangi-wangian di antara orang bebal, di tengah-tengah orang fasik. Daud berkata, aku gak akan ikut-ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Korban curahan dari darah itu nyawa, makanya dilarang untuk dimakan.
Korban curahan mereka yang dari darah, maksudnya aku tidak akan share kehidupan. Aku akan share Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan. Tapi aku tidak akan share kehidupan dengan mereka. Saya tidak akan menjadi rekan yang sepadan. Mungkin saya bisa ada hubungan kerjasama, bukan berarti kalau kita kerja suppliernya harus Kristen semua. Customernya harus Kristen semua. Nanti kan segmentasi, kecuali kalau toko Kristen, toko buku Kristen maksudnya. Itu pun ada banyak orang non-Kristen yang beli produk-produk seperti itu karena mendatangkan sejahtera dan mereka suka. Tapi kalau kita batasi yang beli minuman, kalau kita jual minuman, hanya orang Kristen saja, merugi nanti bisnisnya. Loh, kita bisa share produk, kita bisa share berkat. Tapi terutama kita harus bagikan Injil. Tapi jangan sharekan kehidupan dan hati ini. Janganlah wangi-wangianmu di antara mereka. Jangan merasa harus diterima oleh mereka. Sehingga kita harus kompromi supaya mendapatkan approval mereka. Itu maksudnya, aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Ada perbedaan yang menyolok antara orang fasik dan orang benar. Definisi bahagia kita nggak sama. Prinsip hidup kita pun tidak satu. Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti Allah lain. Jangankan mengikuti Allah lain, mengikuti Allah yang hidup aja. Mengikuti Allah yang benar aja banyak susahnya. Yesus memperingatkan murid-muridnya, di hidup ini kamu akan memperoleh banyak pencobaan. In this life you will face many tribulations. Bahasa pencobaan di situ artinya tribulasi, penderitaan. Batinia bahkan secara fisik juga. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ikut Yesus aja banyak susahnya loh. Makanya ada lagu, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Tuhan aja banyak susah. Tapi lebih susah lagi kalau ikut Allah lain. Lebih susah lagi saudara. Mengapa? Karena kalau kita mengalami sesuatu, kita tahu itu hukuman. Tapi kalau kita ikut Tuhan, kalau kita mengalami penderitaan, permasalahan, bukan karena dosa kita, tapi karena kita memikul salibnya, maka kita tahu itu adalah ujian. Dalam ujian iman ada penghiburan, ada pengharapan, tahu bahwa ujungnya kemenangan. Seperti Ayub, bahkan. Seperti Paulus berkata, kemuliaan yang lebih besar tidak sebanding dengan penganiayaan sementara yang kita alami di dunia ini. Karena barang siapa yang mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, harus menderita. Paling tidak, dalam penderitaan kita ada pengharapan, tahu bahwa ujungnya Tuhan berkenan, ada pahala di sorga. Tapi orang yang mengikuti Allah lain, susahnya itu tanpa hope di depan. Tanpa harapan, karena dia tahu kalau sampai terjadi pukulan, itu bukan ujian, itu hukuman. The wrath of God, murka Allah. Kalau Allah yang menentang kita, siapa yang bisa membebaskan kita? Tapi kalau Allah beserta kita, Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Lalu muncullah kalimat ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, maut pun tak dapat. Mati pun, beberapa orang yang harus sampai mati setia pada Tuhan, yang sampai mati martir pun dia tahu, itu hanyalah sebuah pintu, nafas terakhir untuk masuk ke kekekalan, di mana ada pahala iman, di mana ada rumah Bapa yang kekal selama-lamanya menanti dia. Bagaimana dengan orang yang ikuti Allah lain, lalu dia di akhir hayat ajalnya, dia tahu sebentar lagi dia masuk neraka. Coba bayangkan. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain, ada kata bertambah besar, ada perbandingan. Daud membandingkan susahnya dia sebagai orang benar, dengan susahnya orang lain sebagai orang yang menyalahi Tuhan. Dia berkata, susahku gak seberapa dibanding mereka. Padahal sama-sama susahnya. Saul bertahta dengan jaya, Daud dikejar seperti hewan. Mana lebih susah? Daud lebih susah, tapi susahnya gak seberapa. Karena dia ditopang pengharapan, karena dia tahu Allah di pihaknya. Karena dia merasakan perkenanan Allah. Dan dia tahu ini semua hanyalah ujian sementara. Makanya dia berkata, not so susah. Apa susahnya bahagia gak susah bagi saya. Dan penderitaanku pun tidak sesukar itu. Meskipun sulit sekali, tapi tidak merasa susah karena pengharapan di dada. Karena ada Tuhan menyertai, ada firman-Nya, ada nasihat Allah. Dibanding dengan orang yang mengikuti Allah lain.
Susahnya itu karena hukuman Tuhan. Wah, kalau Tuhan sudah menerkam, singa mana bisa melepaskanmu? Kalau singa Yehuda yang menerkammu. Wah, saya jadi ngerti bahwa orang benar gak bisa terlalu susah. Sesusah-susah mereka sampai mati pun gak sampai maut. Karena maut sudah dipisahkan dari mereka. Orang kudus tidak bisa susah. Susah pun gak kerasa seperti Paulus di penjara berkata, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang sebab Tuhan sudah dekat. Jadi ya, saya berkata kepada jemaat, please jangan susah-susah ya. Hidup ini ada kesusahan sendiri. Kesusahan sehari adalah untuk sehari. Saya minta sama jemaat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan terlalu susah. Jangan bersusah-susah selamanya. Kalau susah jangan sampai depresi. Stres-stres yang biasa, jangan keterlaluan. Karena ada Tuhan. Ingat itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Karena di dalam penderitaan orang Kristen, ada pengharapan. Ayat 5, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ayat 5, ini Daud berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Ini pengalaman pribadi nih. Dialah si bungsu yang tidak terima warisan apa-apa dari papanya. Bahkan di hari Samuel berkunjung ke rumahnya, dia dilupakan oleh sang ayah. Saya yakin Daud tidak menerima warisan. Kalau kokonya, anak pertama dapat ganda. Karena anak sulung di Israel mendapat double porsi. Adik-adiknya semua, dari beberapa kokonya kan di tentara Saul. Mereka dapat warisan semua. Bahkan waktu perang pun Daud yang disuruh rantangan. Bawa makanan, bawa roti, kasih keju. Di medan perang ketika dia bertemu Goliat. Tapi saya yakin Daud gak terima sesuatu. Benar dia gak terima sesuatu. Mungkin papanya kasihan. Sekalipun kaya kan anak banyak harus dibagi. Papanya mungkin kasih dia beberapa mbek-mbek saja. Beberapa domba. Daud pun gak butuh karena dia jadi raja. Jadi begini. Bagian si bungsu yang tidak dapat. Malah Tuhan kasih dia bagian raja. Koko-kokonya di tentara duluan. Yang punya karir militer gak jadi apa-apa. Tapi Daud langsung jadi raja kedua. Di Israel. Raja yang berkenan di hati Allah setelah meninggalkan Saul. Tuhan mengurapi Daud. Dari sini apa yang kita bisa pelajari? Kenapa bahagia itu gak susah? Karena nasib kita di tangan Allah. Lain cerita kalau kita hari ini menentang Tuhan. Kalau kita menentang Tuhan, siapa lawan kita? Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku. Engkaulah bagian warisanku. Kenapa aku harus khawatir? Kenapa aku harus worry? Nasib gua di tangan Allah. Saya ini si bungsu yang tidak terima sesuatu. Gak jauh-jauh dari Yabes sih. Yabes kan diapes-apeskan. Kalau Daud, mendingan diapeskan. Sekalian gitu loh kalau gak dipuji. Dilupakan tuh lebih menyakitkan. Daud gak diingat. Bayangin papanya pulang berkata, kamu siapa ya? Hatinya seperti apa tertolaknya. Makanya ada ayat. Sekalipun ayah ibuku menolak aku, Allah menyambutku. Daud dengan senyum aja, enteng sekali di hati. Karena imannya nyala, karena mulutnya bicara ke jiwanya. Dan karena sumber bahagianya itu terletak pada hubungannya dengan Allah. Dan dia mengasihi orang-orang kudus, orang-orang mulia yang jadi panutan, jadi patron hidupnya. Dia gak lihat lubang pada donat, dia lihat kesaksian orang-orang yang telah menang. Enteng di hatinya dia berkata, gak apa-apa gue gak dapat warisan. Nasibku di tangan Tuhan, lihat nih. Aku si bungsu malah jadi raja. Banyak orang itu stres gak perlu loh. Banyak orang itu terlalu memikirkan segala sesuatu. Malah yang perlu dipikirkan gak dipikirkan sama dia. Yang gak perlu dipikirkan, dipikirkan setiap waktu. Dipikirkan setiap hari. Malam dibawa, pagi menghantui. Jangan begitu. Nyantai aja kalau bicara hari esok. Khawatir gak nambah sehasta. Tenang aja, bilang sama di jiwanya, hai jiwaku, nasibku di tangan Yesus. Yang penting, aku cinta Tuhan. Udah. Dan lebih penting lagi tentunya Tuhan sudah cinta saya.
Janganlah khawatir. Lalu dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Piala di sini bukan piala juara badminton. Ini piala itu piala cup, tempat minum beneran. Cup itu selalu dicuci, selalu diisi. Berarti Daud berkata, bukan hanya Engkaulah warisanku, nasibku di tanganmu. Tapi hari per hari Tuhan sudah siapkan rezekiku. Tiap hari sudah ada bagian yang ditakarkan atas aku. Aku tenang aja. Aku lakukan bagian saya lakukan saya lakukan bagianku. Udah, sisanya tiap hari God will give me a new blessing. Pialaku akan penuh melimpah. Yang disebut Engkaulah pialaku adalah Tuhan, aku tidak akan kekurangan apa-apa. Ini berhubungan dengan Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan limpah ruahkan wine atau anggur di dalam piala, dia akan melimpah ruah. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku. Tepat waktu, you are my provider. Engkaulah yang menyediakan. Penyediaanku dan persediaanmu tak pernah habis di hidupku. Tidak terlalu banyak, berikan padaku hari ini makananku yang secukupnya, tapi tidak sedikit juga. Yang menuai sedikit, tidak kelaparan, yang menuai banyak, tidak kelebihan. Tuhan tahu apa yang kuperlukan. Engkaulah pialaku. Piala itu berarti juga tanggung jawab kita. Piala kita angkat ke hadapan Tuhan seperti orang toast gitu. Kanpe, cheers. Bagian kita hanya mengangkat tanggung jawab kita. Tuhan yang isi dengan apa, jangan iri dengan tetangga. Engkaulah pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. I love this. Part 3 daripada ayat 5. Dimensi berikutnya. Daud berkata, Tuhan sendiri yang meneguhkan bagian saya. Bagian yang diundikan kepadaku, kan aku tidak tahu undiannya keluar apa. Sesuai kedaulatan Allah. Tapi apapun yang Tuhan berikan di hidupku, it will last. Itu akan permanen. Di sini Daud mengaku bahwa Tuhanlah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadanya. Dengan kata lain, Daud berkata, you are my health keeper. You are my cash keeper. You are my joy keeper. Seperti penjaga gawang dalam kesebelasan waktu ada pertandingan sepak bola. Yang lainnya kan mau jadi striker untuk gol di gawang lawan. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga strikernya. Tuhan juga penjaga gawangnya. Dia yang menjaga gawangku. Jangan selalu curiga Tuhan mau ambil apa dari hidupku. Tuhan itu pemberi, bukan pengambil. Meskipun kalau sesuatu diambil dari kita, jangan mengeluh. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jangan pernah mengutuki nama Allah. Jangan pernah mengutuki nama Allah karena benda yang diberikan atau benda yang diambil. Atau manusia yang diberikan atau manusia yang diambil. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Engkaulah kiperku. You are my cash keeper. Kalau engkau memberikan padaku rezeki hari ini dalam bentuk harta duniawi. Cash, keuangan contohnya. I believe you can keep the cash in my family. Engkau bisa menyimpan cash itu di rumahku. Di dalam perbendaharaanku. Di dalam lumbungku. Selama tidak aku jadikan berhala. Tapi Tuhan akan selalu memenuhkan lumbung-lumbung anak-anaknya. Sesuai dengan yang perlu. Jangan berambisi untuk menjadi orang terkaya di dunia, di kota Anda, di mana-mana. Bekerja saja dengan rajin. Lakukan sebaik-baiknya, jadilah orang kudus yang mulia, yang excellent pula dalam pekerjaan. The excellent will stand before kings. Orang yang cakap dalam pekerjaannya cepat lambat, akan berdiri di depan raja-raja, atau dia akan menjadi raja di bidangnya. Tapi percayalah, Tuhan akan bisa simpan rezeki kita di rumah kita. Nggak akan bocor dari pintu belakang. Sebab berkat Tuhan yang membuat kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya tidak akan bocor nantinya. Ditambahkan 5 roti 2 ikan itu tidak berakhir 2 roti 5 ikan. 5 roti 2 ikan berakhir 12 bakul bawa pulang. Bahkan keluarganya, bahkan komunitasnya, bahkan kampungnya bisa makan. God is an adder, not a subtractor. Tuhan itu penambah, bukan pengurang. Kalau dia kurangi, itu hanya mengurangi Anania Safira. Dia kurangi dosa dari gerejanya. Dia kurangi keegoisan kita. Dialah our cash keeper, dia juga our health keeper. Kalau hari ini kita masih sehat, itu bukan karena kita sehat. Sekalipun kita jaga kesehatan, olahraga segalanya, berapa banyak orang olahraga, tetap sakit. Berapa banyak orang jaga makan, tetap sakit jantung. Saya nggak berkata bahwa kita tidak punya lifestyle yang healthy. Tapi di atas semuanya itu ada kedaulatan Allah. Kita harus takut akan sorga. He is our health keeper. Bersyukur tiap hari. Thank you Tuhan for
A healthy body. Terima kasih untuk tubuhku yang masih sehat. Jangan hakimi, jangan nilai, jangan picik dengan orang yang sakit. Jangan ngomong sembarangan dan berkata, kamu pasti ada dosa. Jangan main Tuhan, doakan saja. Yang sakit, Tuhan sayang. Yang sehat, Tuhan sayang. Masing-masing punya anugerah. You are our health keeper, you are our joy keeper. You can keep the joy in my family. You can keep the joy in my heart. Tuhanlah kipernya sukacita ini loh. Sukacita saya nggak bisa dicuri sama iblis. Damaiku nggak bisa diambil oleh dunia. Tali pengukur ayat 6 jatuh bagiku tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. The grass is always greener on my side. Yang penting ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Yang penting itu rasa bersyukur. Tidak ada yang lebih happy dari ini. Percayalah di seluruh dunia rahasianya sederhana. Bahagia itu gak susah kalau kita punya hati yang bersyukur dan punya rasa puas diri yang sehat. Bukan puas diri yang salah ya. Contohnya kalau saya bisa nilai saya A, saya asal-asalan belajar dapat C aja happy. Nah itu namanya happy, itu namanya puas yang salah. Itu puas diri terlalu dini. Itu prematur namanya. Tapi kalau saya sudah berusaha, ini yang saya dapatkan. Belajarlah untuk puas, jangan membandingkan. Rasa puas yang benar di hadapan Tuhan. Di era adrenalin dan entertainment 24 jam, orang selalu berlomba-lomba sesingkat-singkatnya. Cari yang paling menarik, yang sensasional. Manusia nggak pernah puas, teknologi selalu bertambah. Segala sesuatu di dunia ini menggila. Jor-joran kiri kanan. I think the happiest person, orang yang paling bahagia adalah orang yang kalem. Orang yang tentunya berbenah, lifestyle juga perlu. Tapi hatinya tidak melekat ke situ. Rasa bersyukur, tali pengukur jatuh bagiku di tempat yang permai. Pokoknya setelah aku berusaha, semua ini berkat Allah. Rumputku selalu lebih hijau di sisiku, bukan di sisi tetangga. Hatiku bersyukur, rasa puasku dari Tuhan. Aku tidak bergantung kepada adrenalin yang kurasakan. Hatiku tidak melekat ke sana. Ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Saya harap lewat penyampaian firman ini, seolah-olah Tuhan melalui mulut saya langsung menasihati jemaat. Termasuk menasihati saya, supaya saya jangan lupa. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Dan kita punya Allah yang bisa memberi kita nasihat. Kita bukan punya suatu berhala yang tidak bisa berbicara. Sekalipun kita masih struggling, kadang-kadang bergumul untuk mendengar suara Tuhan lebih jelas. Tapi kita semuanya pasti bisa dengar suara Tuhan. Kalau kita adalah domba Kristus, kalau kita terima Yesus di dalam hati, pasti dengar suara Tuhan. Hanya kadang-kadang kita ragu, seringkali kita bimbang gitu aja. Bukan berarti kita nggak dengar suara Tuhan. Kita dengar, cuman bimbang. Mendingan kan, daripada orang yang pede, percaya diri tapi nggak dengar apa-apa. Saya mending jadi orang yang ragu, asal bersama dengan Kristus, imanku bertambah. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku puas dengan Tuhanku, karena Tuhanku itu Allah yang hidup. Dia bukan suatu teori agamawi. Tapi dia adalah Allah yang menyertai, Immanuel. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Wow, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Bahagia itu gak susah, kalau pagi dan malam Anda jaga. Bagaimana? Pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini yang disebut dengan wisdom in the night. Hikmat di malam hari. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang pada pagi harinya hatinya diisi firman. Makanya jangan lupa saat teduh. Kalau saat teduh Anda malam ya gak apa-apa sih. Pastikan pagi harinya sapa Yesus dulu dan sepanjang hari bawa Yesus kemana-mana. Baik ada kerjaan atau nganggur, sedang nganggur di rumah. Yesus jangan ditinggalkan. Karena Yesus bukan berhala, kita bisa taruh dia di satu tempat. Yesus itu Allah. Pada waktu malam hari hati nuraniku mengajari aku itu wisdom in the night. Seringkali kita akan dapat solusi di malam hari. Ada suara, meskipun kita nggak yakin ini Tuhan nggak. Tapi waktu kita jalani, ternyata solusi. Tuhan bisa bicara begini, this is the way my son, walk in it. Inilah jalan yang kutentukan untukmu, jalanlah di dalamnya. Kalau hati kita pada pagi harinya diisi firman, malamnya hati kita itu akan kembali. Hati itu bisa memama biak, apa yang kau isi bisa dimuntahkan. Firman tuh gak ngerti gravitasi apa yang kau simpan di hati. Malam harinya atau kapanpun saja sepanjang hari. Dia bisa keluar dalam bentuk wisdom.
Tiba-tiba kita nggak mikir sesuatu, pikiran kita kepada satu problema, tiba-tiba dia muntah. Naik itu, menggelembung tinggi dari dada kita, dari hati, tiba-tiba ke otak kita. Kirim vitamin-vitamin Allah. Tiba-tiba ada suara, ini jalannya. Tiba-tiba eureka, seperti Einstein dan berkata, I have discovered it. Finally, akhirnya aku menemukan jalan keluarnya. Enak kan? Daripada Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, lembur sampai malam-malam, makan roti yang susah sedangkan Tuhan memberikan kepada yang dikasihnya pada waktu dia tidur. Malam hari, hati nuranimu akan mengajarimu. Hati itu bisa kembali. Hati isi firman akan berbicara begini pada jiwamu. I'll be back. Trust me, I will be back to bless you. Hati kita bisa bicara kepada kita. Aku akan kembali nanti. Setelah ku cerna firman ini sepanjang hari, aku akan kembali dengan solusinya. Nanti tepat waktu, aku akan kembali kepadamu. Biarkan hatimu kembali. Ini hati yang seperti ini versus lawan katanya hati hampa firman Allah. Mikir setengah mati ngelembur sampai malam-malam tetap gak ketemu solusinya. Kalaupun kita rasa itu solusinya karena di luar firman Allah kamu gak bisa berbuah apa-apa. Kita coba gagal lagi. Kita coba tidak ada penyertaan Tuhan. Tidak ada pembelaan Allah, tidak ada pertolongan. Sebenarnya susah nggak bahagia? Enggak. Tergantung bagaimana hatimu mencerna. Ternyata tidak susah. Terakhir aja ya, kita baca aja 8, 9, 10, 11 ayatnya tanpa saya jelaskan terlalu banyak. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Luar biasa ini janji Allah. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya, sukacitaku tertinggi adalah hidup kekal. Daud mati. Ayat ini bicara tentang kebangkitan. Di perjanjian lama, kebangkitan orang mati itu belum lumrah. Tapi dia menubuatkan jauh mendahului zamannya. Dia berkata nanti, Mesias akan memberi hidup yang kekal. Kita ini sukacitanya bukan karena dapat mujizat kesembuhan. Dapat rezeki atau apa. Bukan karena iblis takut sama kita. Tapi nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. That's happy enough. Bahagia gak susah kalau Anda tahu, Anda akan masuk ke surga. Tiap pagi bangun, masalah masih ada, kita bisa berkata, haleluya, I'm a Christian. Puji Tuhan, aku anak Tuhan. Sudah cukup alasan sih, gak usah dikasih apa-apa lagi, gak usah ekstra sana sini. Kita sudah bisa happy, bahagia itu gak susah sama sekali. Kalau Anda anak Tuhan. Ayat 11 terakhir, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jalan kehidupan orang benar ternyata begini. Are you ready? Ini ayat yang dibenci sama setan. Sebab setan sangat worry, sangat khawatir kalau Anda menemukan kebenaran ini. Setan gak mau Anda tahu ternyata barang ini ada di hadirat Allah. Dan setan ingin Anda tetap negatif. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu, garis bawahi, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kayak kita masuk ke warung berkata, ada nggak di sini nasi goreng? Ada. Ada nggak di sini es teh manis? Ada. Senang dengan kata ada itu. Ya. Apalagi kalau lagi lapar. Apalagi kalau kita nggak yakin di situ mestinya di situ ada barang itu. Kita coba-coba karena kita sudah punya pikiran negatif. Ini restoran nggak punya makanan ini. Kita tanya, di sini ada nggak ya makanan favoritku? Ada. Wow, ada ternyata. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Ternyata ada yang namanya kenikmatan. Dosa itu overrated, terlalu dilebih-lebihkan. Kayaknya semua kenikmatan diborong deh di dalam kemah dosa. Kayaknya hanya dosa yang bisa membuat kita nikmat. Kayaknya yang namanya melanggar firman Tuhan sajalah kenikmatan. Salah. Itu kenikmatan penyakitan. Tapi sebenarnya kenikmatan yang asli bukan KW itu dalam hadirat Allah. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Katakan pada dirimu sendiri, ada ternyata. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ada ternyata, ada sukacita, ada nikmat. Ada sukacitanya berlimpah-limpah, nikmatnya senantiasa lagi. Ternyata ada. There is such a thing. Ada yang namanya hidup kekristenan yang secure, yang aman, blessed, diberkati, dan happy, dan bahagia. Meskipun bukan berarti tanpa tantangan, tanpa pencobaan. Ternyata ada loh happy life itu.
Dan itu ditemukan dalam Kristus, dosa terlalu dilebih-lebihkan. Advertensinya, reklamanya luar biasa, barangnya gak seberapa. Tuhan tuh gak perlu promo-promokan obral-obralan. Tapi siapa mengecap dari pohon kehidupan, merasakan nikmat senantiasa. Dan merasakan sukacita berlimpah-limpah. Ternyata ada, karena setan takut dengan ayat ini. Kalau Anda tahu Anda akan mengikut Yesus. Kalau Anda tahu Anda tidak akan tinggalkan Tuhan. Meskipun kita tidak bisa iming-iming orang untuk ikut Tuhan dengan berkat. Jangan, Tuhan itu berkat. Nggak usah kasih berkat, Allah lah berkat terbesar. Namun demikian inilah kebenaran. Ternyata ada berkat dalam hadirat Allah. Ternyata ada kehidupan yang bahagia, yang diberkati, yang happy. Setan mau kita negative thinking tentang hidup dan tentang Tuhan. Tentang kekristenan. You want to know why? Because he wants to steal your joy. Karena dia ingin mencuri sukacitamu. Karena sebaliknya ternyata bahagia itu tidak susah. Be happy my friends. Be happy oh church. Jesus loves you. Hallelujah. I want to see Jesus.